Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau punya pesan buat setiap kami yang hadir, karena kami nggak mau kami cuma sekedar datang pulang tanpa membawa berkat Tuhan. Kami membawa berkat kekuatan, sehingga ketika kami kuat, kami bisa menguatkan orang banyak. Kami bisa hidup jadi berkat, jadi teladan buat banyak orang untuk memuliakan Kristus. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, kalau dengar kesaksian itu ya, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu mau buat setiap kita di tengah masalah ya. Itu kita itu jangan terpuruk. Karena senyatanya ketika kita makin diproses Tuhan, makin hidup kita ini ngalami tekanan yang besar, itu tujuannya Tuhan mau bawa saudara dan saya terbang tinggi. Tapi harus punya sikap rela dibentuk. Nah, hari-hari ini banyak orang yang saya kemarin dengar ya, ada seorang ibu, suaminya dulu pernah selingkuh, tapi ketika suaminya sudah bertobat, sudah meninggalkan semuanya, dan sungguh-sungguh ibu ini yang gak bisa terima. Dan singkat cerita saya dengar bagaimana ibu ini sempat bunuh diri berulang kali. Anehnya gak mati, katanya lucu, saya kemarin ketawa. Ada ibu ini coba bunuh diri dari lantai 4. Memang kalau belum waktunya mati itu aneh. Lawang jatuh dari lantai 4 kok enggak tahu jatuhnya bisa di mobil box yang ngangkut kasur, saudara. Jadi dia bilang kalau enggak karena kasih karunia ya bisa jatuh dari lantai 4 pasti mati, nggak mungkin. Tapi kalau memang belum waktunya mati, bisa jatuhnya di mobil yang ngangkut kasur, saudara. Jadi jatuhnya di kasur, ibu ini tetap hidup. Tapi sampai hari ini ibu itu tetap akhirnya karena stres ya, makanya orang jangan terlalu stres. Nanti kalau urat sarafnya putus, ke rumah sakit jiwa. Ibu ini ke rumah sakit jiwa loh, kasihan. Saya cuma bilang gini, hari-hari ini kalau Tuhan itu berkata semuanya tidak akan melampaui kekuatan, kita itu pasti tidak akan melampaui kekuatan. Tidak akan kita bilang gini, tidak kuat. Tidak, senyatanya kita pasti kuat. Tapi ada satu bagian yang memang hari ini jangan ambil bagian Tuhan. Seperti tadi Vero berkesaksi ya. Kalau Tuhan sudah bilang gini, serahkan letih lesu beban berat supaya kamu ini lega. Kalau kita pikul sendiri beban berat kita, ya kita pasti jalannya nyesek, tidak kuat, nanti putus. Tapi yang kedua juga Tuhan sudah kasih kita fasilitas, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, nanti aku yang pelihara. Kalau kamu khawatir tentang keuangan kasih ke aku yang pelihara keuangan. Senyatanya ikut Tuhan, kalau mengerti firman semuanya itu sudah ada. Tidak melampaui kekuatan, tapi seringkali kita ini membawa letih lesu beban berat. Khawatir kita dipikul setiap hari, dipikiri, lihat keuangan khawatir, lihat rumah tangga khawatir, lihat masa depan khawatir ya. Apa enak pakai ini? Nah, kalau ini terjadi benar-benar, maka kita hari ini akan mengalami kehidupan itu sampai ada orang yang lupa bahagia. Karena saking banyaknya proses, jujur kalau saya sama Vero tadi perjalanan cerita-cerita, kami berdua ini masalahnya masih haleluya saudara ya. Kalau ditanya, Bu, prosesmu gimana? Haleluya. Tapi yang saya percaya bahwa di tengah proses itu membawa kehidupan kami berdua nanti ya akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang siapkan bejanamu. Kita semua hari-hari ini harus siap, saudara.
Kalau kita hari ini berkata tidak kuat, hanya terpuruk dengan masalah, maka kita nggak akan lihat bagaimana kemuliaan demi kemuliaan itu akan terjadi. Buka dulu ayatnya di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Oh ya, nanti kalau saya geser tidak bisa di video ini. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau apa saudara menolak apa yang namanya didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Lihat 12. Karena apa saudara? Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Makanya kalau orang jangan protes kalau masalah kok tidak selesai-selesai. Itu salah satu bentuk cara Tuhan mengasihi, menyayangi kita sebagai anaknya. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah hari ini menolak. Kita jangan menolak, jangan bosan, dan jangan pernah menyerah. Setiap proses itu, kalau Tuhan berkata, salah satu bentuk cara Tuhan mengasihi, mencintai saudara, berarti proses ini pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Gak ada seorang tua yang mendidik anaknya untuk dibunuh, gak ada, ya. Iblis memberi saudara fasilitas kenikmatan untuk dibunuh, dibinasakan. Tapi Tuhan memberikan proses didikan yang sakit. Saudara dimasukkan dapur api, saudara diproses. Itu tujuannya supaya kita menikmati kebaikan kemurahan Tuhan di depan. Amin. Nah, kita belajar ya. Waktu saya siapkan ayat ini, saya itu belum dapat ayatnya. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan siapkan bencana itu seperti apa? Tuhan bisa kasih saya di 2 Raja-Raja 4. Yuk kita baca ayat 1 sampai 3 sampai 4 dibaca terlebih dahulu. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Lihat ya, ini posisi istri para nabi. Berarti posisinya bukan orang yang hari ini, orang yang abal-abal yang hidupnya sudah punya istri para nabi. Berarti istilahnya istri gembala ya, istri hamba Tuhan. Lihat ya, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kalau saudara baca ayat ini, kita pikir ya, iya ya, seorang istrinya hamba Tuhan, ya, takut Tuhan. Tapi ketika suami meninggal ditinggali hutang, saudara. Belum lagi ditinggali hutang, anaknya dia punya masalah kompleks loh. Masalah suami meninggal, hutang, anak mau dijadikan budak. Kira-kira kalau sudah jadi posisi seorang wanita seperti ini, kadang-kadang makanya di Jakarta ada seorang mama idenya untuk bunuh diri dengan anaknya yang diikat, itu idenya mamanya. Kenapa? Karena sudah bingung, gak bisa bayar uang sekolah, dikejar-kejar yang namanya pinjaman online, uang sekolah anak. Katanya itu teman saya itu bilang salah satu saudaranya itu teman baik dia. Jadi dia diceritai itu ya kasusnya, itu karena pinjaman online. Terus uang sekolah anak gak bisa bayar, akibatnya kerjaan juga sepi. Di situ karena malu, makanya yang menciptakan gagasan ide itu untuk bunuh diri itu mamanya, istrinya.
Anaknya 2 itu sudah berontak, saudara, sudah enggak mau. Dia bilang enggak mau, tapi dipaksa diikat. Saudara bisa bayangin ya. Makanya hari ini lihat ya, kita kalau mengalami keadaan mungkin seperti istri seperti ini, mungkin juga bisa ambil jalan bunuh diri, mungkin ambil jalan pintas dan sebagainya. Saya pernah mendengar seorang ibu yang ditinggal suaminya masuk penjara juga. Ya, ibu ini akhirnya mengambil jalan pintas, bukan bunuh diri, tapi dia ambil suami temennya. Kenapa? Karena sementara suaminya di penjara, dia butuh uang, dia ambil suami teman baiknya, hanya diambil uangnya supaya dia dan kedua anaknya bisa melanjutkan hidup. Orang kalau sudah kepepet, orang kalau sudah jalan buntu, tanpa Tuhan, pasti jalan hidupnya salah. Sementara kita baca ayat tadi itu apa? Kalaupun masalahmu sudah takut Tuhan, sudah beribadah, sudah baik, sudah melayani Tuhan, tapi suami meninggal, ninggali hutang, problem banyak, itu cuma bentuk didikan yang ujung-ujungnya bukan untuk dihancurkan, tapi akan melihat bagaimana bentuk cinta dan sayangnya Tuhan. Jujur saya sama Vero hari ini itu bisa jatuh cinta sama Tuhan, itu karena mengalami proses yang mengalami sendiri. Aduh, kalau tanpa Tuhan kita ini sudah ke rumah sakit jiwa, sudah jadi pasien kanker stadium akhir. Tapi karena melihat cara Tuhan memelihara hidup kita ini, aduh luar biasa, sehingga itu yang menimbulkan rasa jatuh cinta. Nah, lihat ayat berikutnya. Ayat ini menarik, saudara. Jawab Elisa kepadanya. Lihat ya, ini mungkin Tuhan juga berkata hari ini kalau saudara datang sama Tuhan. Apa nak yang jadi masalahmu? Tuhan, aku punya hutang, tokoku sepi. Lihat yang dikatakan Elisa. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli berbicara bejana, saudara. Hari ini mungkin saudara dalam keadaan ngalami proses. Saudara sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bu, tidak bisa apa-apa, toko sepi ya, mau apa, gimana lagi. Tapi Bu, ada kewajiban jatuh tempo angsuran yang harus dibayar. Sementara kita sudah tidak bisa apa-apa. Lah gimana Bu, sudah doa, sudah puasa, toko yang tidak tambah rame, tambah sepi. Berdoa supaya pekerjaan lancar, malah di PHK. Berdoa suami jadi baik, malah tidak pulang. Itu saya alami. Berdoa jadi baik, suami makin tidak pulang, suami makin cuek, suami makin tidak tahu diri. Tapi ketika Tuhan mengingatkan ayat ini, Tuhan itu cuma mengingatkan gini, apa yang kamu punya hari itu? Saya pernah ditanya sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Saya sudah ngelakuin berbagai macam cara. Disuruh dandan cantik ya sudah. Disuruh tebar pesona, senyum-senyum terus, tidak pernah marah ya sudah. Disuruh bisu, buta, budek ya sudah Tuhan. Tapi hasilnya apa Tuhan? Semakin saya lihat suami saya makin limited edition. Aduh Tuhan, sesak nafas. Ya, semua cara sudah dilakukan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan. Hari ini berbicara bejana hati. Apa yang Tuhan mau? Kalau kita hari ini cuma punya apa? Bejana hati. Bejana hati yang hari ini cuman percaya sama Tuhan. Hari itu Tuhan cuman ingatkan gini, kamu masih punya iman. Kamu masih punya rasa percaya sama aku enggak? Di tengah keadaan yang tersulit sekalipun, aku ini tetap Tuhan Allahmu yang mengasihimu, yang mengizinkan semua proses ini bukan untuk menghancurkan hidupmu.
Percayalah, kalau secara akal lihat lompat ayat ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu apa saudara? Sedikit. Kalau saudara baca ya logikanya, orang janda ini minta tolong sama Elisa, harapannya apa? Ya Elisa kasih kayak uang, ya sudah aku kasih kamu pekerjaan, kasih kamu uang, enggak. Tapi perintahnya yaitu menyiapkan bejana. Kira-kira kalau dipikir masuk akal enggak ya? Tuhan butuh uang, disuruh siapkan cari bejana sebanyak-banyaknya. Kalau Tuhan mau tolong, mestinya enggak usah proses suruh cari bejana. Kok susah? Kadang kita berpikir ikut Tuhan itu maunya kita seperti ke Gunung Kawi, begitu to the point, aku minta anak, langsung hamil. Ya, aku minta toko rame, pulang dari Gunung Kawi, langsung besok buka toko, rame gitu ya. Maunya minta rumah, besok ada berkat. Nah, tapi ikut Tuhan itu butuh yang namanya proses. Yang Tuhan minta kita belajar dari pengalaman ini, apa yang kita tangkap? Tuhan itu mau kita ini benar-benar menyiapkan bejana. Bejana hati yang lebih. Mungkin dulu saudara cuma cinta Tuhan seperti kesaksian Vero dulu ya, biasalah. Kalau disuruh Pele kerja atau ke ibadah, ya cari uang. Tapi justru Tuhan melalui proses didikan yang berat. Tuhan itu mengajarkan kita, cari bejana. Bangun bejanamu lebih lagi. Rasa percaya dibangun lebih, rasa mengasihi Tuhan dibangun lebih, setiamu dibangun lebih, bejana hati supaya karakter Kristus hari ini dibangun lebih. Nah, lihat ayat 5. Apa yang terjadi kalau saudara lompat ayat 5? Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anaknya masuk. Anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, ayat ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu apa saudara? Berhentilah minyak itu mengalir. Artinya yang saudara tangkap, pelajaran ini apa? Setiap hari Tuhan itu mau mengalirkan minyak. Minyak berbicara urapan, minyak berbicara berkat, minyak berbicara kepercayaan lebih yang Tuhan berikan. Tapi kalau saudara tidak siapin bejana yang setiap hari saudara siapin bejana, begitu bejana itu sudah tidak ada, maka minyak itu akan berhenti mengalir. Waktu saya baca ayat ini saya bilang ini, iya ya Tuhan, berarti menyiapkan diri di tengah masalah sebenarnya buat Tuhan setiap hari. Kalau saudara siapkan bejana hidupmu dengan baik, minyak urapannya Tuhan dari surga itu setiap hari pasti mengalir. Tidak akan pernah mau hari ini kau bilang ini, suamiku punya hutang, aku tidak bisa bayar uang sekolah, suamiku tidak pulang. Mungkin engkau hari ini divonis sudah dokter angkat tangan, dokter sudah bilang ya tidak tahu lagi aku harus berbuat apa. Ya, saya banyak melihat hari-hari ini orang-orang di sekitar saya itu yang sehat-sehat tiba-tiba dengar kanker stadium akhir. Kanker langsung stadium akhir. Ya, betapa hidup ini kita ini nggak ngerti saudara, sampai dibawa kemana. Tapi Tuhan bilang gini, nggak usah bingung. Apapun yang terjadi hari ini jangan fokus dengan keadaan. Yang penting siapkan bejana. Di tengah masa sulit, kalau engkau siapkan bejana hidupmu, nanti kita bahas 3 hal bejana.
yang Tuhan mau, maka minyak urapan Tuhan itu pasti mengalir. Makanya ketika saya siapkan bejana di tengah keadaan rumah tangga saya yang makin heboh, makin kacau balau, makin kayak benang ruwet, saudara, rumit. Tingkat kerumitannya kalau bukan karena Tuhan yang menyelesaikan, sudah manusia tidak bisa menyelesaikan. Tapi di situ ketika saya bukan fokus dengan masalah, saya mulai menyiapkan bejana hati saya. Di situ Tuhan mulai berikan saya kepercayaan lebih, urapan lebih, berkat yang lebih. Sampai hari ini saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, nanti jaminannya itu ayat 7. Ini ayat yang bagus, buka 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hari ini tidak usah bingung dengan keadaan. Kalau saudara lihat ayat ini, pertama kali janda ini datang dalam keadaan panik. Ya, hutang, anaknya mau dijadikan budak. Tapi Tuhan datang, walaupun tidak dengan instan. Janda ini harus siapkan bejananya dulu. Tapi waktu dia menyiapkan bejananya dan dia taat dengan Tuhan, solusi yang Tuhan berikan dahsyat. Bisa bayar hutang, masih bisa hidup dari lebihnya sampai anak-anaknya. Artinya hari ini jangan takut. Didikan Tuhan itu selalu berbicara apa? Lebih limpah. Limpah sampai anak cucu nanti saudara dan saya tidak akan pernah saudara ngalami yang namanya hancur. Malah di tengah proses yang luar biasa, bejanamu kau siapkan dengan baik, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lompat. Apa sih Bu Eli bejana? Buka Amsal 15 ayat 9 sampai 10. Hari-hari ini jangan fokus dengan keadaan, jangan lihat hutang, ya, jangan lihat suamimu. Ibu ini ngalami suami apa? Suami yang meninggal. Mungkin ada orang yang ngalami suami KDRT, suami pezina, pejudi, kasar, ya, dan sebagainya. Mungkin hari ini kau juga ngalami masalah hutang, engkau ngalami masalah anak-anak. Tapi percayalah, semua masalah yang sedang kita alami, Tuhan cuma mau pesan malam ini, siapkan bejana hati kita setiap hari, supaya minyak itu terus mengalir di dalam bejana kehidupan kita. Supaya pada nanti akhirnya, saudara tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi pulangnya selalu berlimpah, bisa membayar hutang, sampai anak cucu tetap berhidup di dari kelimpahan apa yang saudara tabur. Amin. Jalan orang fasik apa saudara? Adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran itu akan dikasihinya. Jadi hidup ini pilihan. Kalau kita tahu kita mau mengejar pujian bukan kekejian, maka kita harus milih apa saudara? Bejana yang kita siapkan hari ini, pilihlah jalan kebenaran. Berapa banyak kita sudah tahu, dikasih tahu, ini jalannya jalan salah. Sudah ibu-ibu, kalau sudah ngalami masalah, nggak usah cari masalah lagi. Sudah ngalami masalah dengan suami, harusnya taat dengan suami, taat dengan Tuhan, tapi malah hari ini meninggalkan suami, meninggalkan istri, suami-suami. Nah, ini jalan kekejian. Kalau kita siapin bejana kita dengan baik setiap hari, maka di tengah engkau disakiti, di tengah usahamu yang rugi, minyak itu tetap mengalir. Amin. Karena kita memilih jalan bukan kekejian lagi. Yang berikutnya, yuk kita lihat ayat berikutnya. Didikan yang keras apa saudara? Adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Yang kedua itu rela dididik. Orang hari ini tidak mau, Tuhan kalau didik jangan keras-keras, sakit Tuhan.
Ya sudahlah Tuhan, didik saya dulu tawar sama Tuhan. Tuhan, kalau memang proses ini buat saya baik, tolong jangan lebih dari 5 tahun ya Tuhan. 5 tahun cukup Tuhan. Rasanya kalau sudah lebih dari 5 tahun saya bisa hancur Tuhan, mati. Ternyata enggak mati saudara sekarang. Malah dijadikan Tuhan luar biasa. Saya pikir aduh 5 tahun kuat enggak ya? Bayangin saudara, orang kalau ditinggal suami, ya selingkuh, terus ngomongnya sudah enggak cinta, dicueki, 1 hari kayak 10 tahun loh saudara. Jalani setiap hari itu sambil sesak nafas, asam lambung kambuh, bawaannya melo, tidur inget wajah pelakor. Aduh Tuhan, buat apa hidup? Rasanya kalau ketemu suami sudah tebar pesona, malah dikasih, "Nggak usah banyak ketawa, nggak usah banyak omong-omong, aku sudah muak." Aduh Tuhan. Saudara bisa bayangin kehidupan yang dijalani seperti ini, 1 hari kayak di neraka kayak 10 tahun loh saudara. Makanya saya bilang sama Tuhan, kuat gak ya 5 tahun Tuhan, kuat. Saya pikir kalau lebih dari 5 tahun saya sudah terlalu putus ini Tuhan. Tapi ternyata ketika saya hidup menyiapkan bejana dengan baik, Tuhan justru bawa minyak urapan buat hidup saya. Yang tadinya enggak sekolah Alkitab, bego ya, dikatai orang bego, bodoh ya. Tapi ternyata Tuhan pakai orang yang bego, yang bodoh, yang bisu, buta, budak ya. Orang bisu, buta, budak itu menurut orang dunia saat suami selingkuh bodohnya luar biasa. Kok mau jadi keset? Kok mau setia sama pasangan yang gak setia? Wong di luar sana pasangan yang menantikan kita masih banyak. Hilang 1 tumbuh 1000 katanya ya. Tapi kita rela loh bersakit-sakit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa berjalan bersama Tuhan kita lagi dididik, lagi ngalami bentuk cintanya Tuhan itu ternyata dididik saudara. Lihat. Didikan apa saudara yang keras itu bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan apa saudara? Mati. Makanya jangan lari dari prosesnya Tuhan. Dididik sakit, tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Ditegur Tuhan dengan banyak masalah, tetap tinggal. Nah, buka PowerPoint-nya 3 hal, bisa ditayangin. Hari ini siapkan bejanamu, 3 hal. Nah itu. Yang pertama adalah jalan kebenaran atau kekejian, itu pilihan hidup kita. Kalau kita tetap di tengah masa sukar seperti janda itu tadi ya, sudah suaminya mati, ninggalin hutang, punya masalah dengan anak, dia tetap memilih jalan kebenaran. Mungkin ya janda ini kalau misalnya ambil jalan pintas untuk bayar hutang suaminya, yaitu tadi ada seorang ibu yang suaminya di penjara, dia ambil suami orang, itu jalan pintas, cepat dapat uang. Sementara kalau ikut Tuhan, bukannya hutangnya bayar, malah disuruh cari bejana di luar sana. Kira-kira kalau posisi janda ini sudah tidak punya uang, suami meninggal, masih disuruh minta-minta bejana yang kosong, kok repot ya. Masih disuruh cari bejana, kok repot. Rasanya ikut Tuhan itu lemot, tidak instan jawabannya. Tapi janda ini memilih taat. Itu sebabnya yang pertama, jalan kebenaran atau kekejian untuk apa? Dipuji. Kita nanti pada akhirnya kalau kita milih jalan yang kebenaran sekalipun tidak instan, itu nanti menikmati pujiannya Tuhan, bukan kekejian. Amin. Yang kedua, didikan yang keras atau nyaman supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Saudara mau pilih didikan yang keras atau saudara pilih sekarang aku minta nyaman? Tapi kalau nyaman kita tidak rela dibentuk. Ya, kita maunya pilih jalan yang sudahlah Tuhan, jalan nyaman, hati-hati. Jalan nyaman itu bukan jalannya Tuhan. Kalau saudara dibawa nyaman, saudara jadi anak gampangan. Bukan anak pilihan, anak yang dikasihi, dicintai, tapi anak gampangan. Lah kalau anak gampangan kira-kira terima berkatnya ya berkat gampangan. Orang yang rela dididik hari ini, percayalah berkat Tuhan itu mengalirnya pasti luar biasa. Tapi kalau saudara tidak menyiapkan bejana dengan baik, ketika ada proses saudara marah sama Tuhan, saudara jadi anak gampangan, maka minyak itu akan berhenti saudara.
Di tengah proses kita hari ini berkata, Tuhan enggak apa-apa. Hari ini memang sakitnya luar biasa Tuhan. Dikhianati suami, sudah setia, itu sakitnya luar biasa. Tapi ini tetap didikan yang mendatangkan kebaikan. Aku mau terus untuk taat sama apa yang Tuhan mau. Bejana hatimu mulai dipersiapkan terus. Rela dididik tiap hari. Aduh Tuhan, dididik tiap hari, rela. Minyak itu tidak akan berhenti mengalir di dalam setiap bejana hidupmu. Engkau akan lihat berkat Tuhan itu akan mengalir secara luar biasa. Amin. Yang berikutnya adalah teguran atau semau-mau saudara untuk menuju kematian. Kalau kita tidak mau ditegur Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Jujur jadi orang Kristen tidak enak. Sudah jalan enak 2 tahun. Ada proses lagi ya. Ada seorang ibu yang kasihan juga sih. Jadi hari itu dia kesaksian. Dia bilang ini, Bu, saya waktu itu suami saya sakit sakit keras, divonis dokter juga ya. Sudah stadium berapa. Dan tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Dari stadium yang sudah akhir, Tuhan buat mujizat, suaminya sembuh. Ya, sekeluarga cinta Tuhan. Jujur orang kalau habis terima mujizat pasti berapi-api bersama Tuhan, on fire. Wah, Tuhan baik, ketemu si A. Wah, Tuhan baik, aku sembuh. Ketemu siapapun, wah, Tuhan baik. Tapi kalau tiba-tiba, tidak lama Bu, 2 tahun setelah kebahagiaan itu terjadi Bu, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda apapun dari anak saya. Sakit ya tidak, sehat. Anak ini ya anak baik, cinta Tuhan, ya melayani Tuhan. Tiba-tiba mati Bu, di pinggir jalan gara-gara jatuh, kepalanya kena trotoar. Kemudian anak ini meninggal dunia. Hari itu kebahagiaan kami hilang. Suami saya marah sama Tuhan. Anak saya yang satu juga marah sama Tuhan. Saya juga dalam taraf kecewa berat sama Tuhan. Orang gak bisa lagi bilang how great is our God ketika keadaan buruk. Senyatanya firman Tuhan berkata apa? Orang yang dididik itu orang yang dicintai, dikasihi. Tapi kita gak bisa ngomong Tuhan baik. Hari itu semua sukacita yang ketika kita bertemu orang kita bisa berkata gini, Tuhan itu keren loh, Tuhan itu dahsyat loh, Tuhan itu ajaib loh, kanker sembuh. Ternyata hari ini tidak bisa ngomong Bu. Saya mau ngomong Tuhan baik dari mana? Anak saya mati Bu. Tidak sakit, kalau sakit masih rela. Ini tidak sakit, sehat, pamit masih baik-baik. Mas, aku mau pergi ya Mas, sebentar nanti aku kembali. Ternyata Bu, tidak sempat ketemu kembali, sudah pergi selama-lamanya. Balik jadi mayit. Kira-kira kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Kalau kita ngerti firman Tuhan, jelas kita tidak bisa marah. Berbahagialah engkau jika engkau kudidik, kuhajar. Seperti seorang ayah menghajar mendidik anaknya. Saya cuma bilang, Bu, firman sudah ngomong. Mungkin apa yang Tuhan perbuat sekarang kau tidak ngerti, tapi kelak engkau akan ngerti. Kenapa sampai Tuhan izinkan anakmu yang sehat dibawa pulang? 3 hal saudara. Hari ini yang pertama ya, bagaimana kita bahas jalan kebenaran atau kekejian. Itu pilihan. Kalau kita mau hari ini 3 hal buka. Apa yang kita mau bejana kita setiap hari kita siapkan untuk mengikut Kristus. Yang pertama yaitu jalan yang sempit dan sesak. Hari ini rela itu bejana itu rela saudara. Waktu kita jalani jalan sempit sesak tidak enak, kita rela di situ tanpa kita sadari. Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan yang dikenal orang lewat YouTube hari ini? Banyak orang kenal tanpa saya sadari. Selama proses 14 tahun saya siapkan bejana saya baik-baik. Jalan yang sempit saya lewati bersama Tuhan, saya sukacita. Saya tidak banyak protes.
air mata, sakitnya luar biasa. Memang Tuhan bilang gini, memang ikut Kristus bukan jalan lebar, engkau harus lewati jalan sempit. Yang kedua, jalan pikul, salib, sangkal diri saya lewati. Waktu suami saya makin luar biasa, saya setiap hari cuma bilang gini, Eli, jangan sangkal suamimu, sangkal dirimu terus. Mau marah, ada bukti. Saya lihat suami saya foto prewedding, lihat suami saya melakukan sesuatu. Tuhan selalu bilang gini, jangan marah, sangkal dirimu. Saya mulai berkata, Eli tidak boleh marah, Eli tidak boleh marah. Tiap hari mau maki suami, karena saya dimaki, Tuhan selalu paksa hidup saya, siapkan bejana. Aku tidak pernah memerintahkan engkau untuk sangkal suamimu, untuk maki suamimu, sekalipun dia salah, tidak menghakimi. Aku tidak izinkan engkau untuk memaki-maki, marah, kepahitan dan sebagainya. Tapi mulai hari ini izinkan engkau siapkan hidupmu. Kita siapkan bejana. Saya hari itu mulai berjalan, sangkal diri. Mau marah, saya bilang Eli tidak boleh marah. Mau balas maki-maki, Eli tidak boleh maki. Eli adalah penolong, Eli bukan hakim. Eli bukan yang punya hak untuk membalas, karena setiap pembalasan penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Bagian saya supaya minyak ini mengalir dalam hidup saya tidak boleh lagi menyiapkan bejana-bejana saya yang hari itu tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya bilang ini, Tuhan, kosongkan dirimu supaya aku menggantikan dengan urapanku yang baru dalam hidupmu. Setiap hari saya mulai sangkal diri. Saya gak mau marah, saya gak mau balas perbuatan suami saya. Saya sudah buta dengan perbuatannya. Yang setiap hari saya lakukan adalah menyangkal diri saya untuk belajar sabar, mengampuni, rendah hati, lemah lembut. Semuanya itu saya lakukan. Yang ketiga yaitu jalan cucuran air mata. Ini jalan kebenaran, saudara. Senyatanya ikut Kristus itu jangan banyak menuntut nyaman, karena semua jalan tidak enak, sempit, jalan cucuran air mata, sangkal diri, tidak enak, saudara. Dari tahun ke tahun sampai tahun ke-14, kalau orang tanya, Bu, proses, masih air mata, masih, saudara. Mungkin saudara terlihat saya itu hari-hari ini kuat, tapi ada titik tertentu saya nangis loh, saudara. Saya nangis di kamar. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kok gini ya Tuhan. Kadang-kadang, tapi karena rasa cinta saya sama Tuhan, saya tidak akan menyerah. Senyatanya saya ingin menyerah Tuhan dengan pernikahan saya. Ini pernikahan apa Tuhan? Jujur. Tapi waktu Tuhan ingatkan hidup saya, selama kamu berhenti, minyak itu tidak akan mengalir. Selama kamu berhenti dengan menyiapkan bejanamu sebaik-baiknya untuk aku, minyak urapanku itu akan berhenti. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan buat Tuhan berhenti untuk memberkati saudara. Hanya karena saudara marah sama Tuhan, saudara mulai jengkel dengan suamimu, saudara bales. Hari ini pastikan firman ini mengubah paradigma saudara. Senyatanya ketika Tuhan setiap hari itu ingin memberkati orang benar, ingin mengalirkan berkatnya yang berlimpah-limpah. Tapi kalau bejanamu kau tidak sediakan dengan baik, minyak itu akan berhenti. Makanya hari ini, yuk yang kedua, satu pembahasan kita selesai. Bagaimana didikan yang keras tujuannya? Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu, lihat ya, hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saya waktu baca ayat ini Tuhan ingatkan, kamu memang jadi orang Kristen, suamimu ateis, tapi kamu jahat. Kamu selalu jadi seorang istri yang sombong, suka menanduk suami.
Kalau kamu dimaki orang, dimaki suami, kamu juga bukan seorang istri, anak yang aku inginkan. Engkau tidak pernah siapkan bejanamu dengan baik. Berapa kali aku berkata, jadi seorang istri itu yang sabar, lemah lembut, tapi itu tidak pernah engkau dengar. Perbuatanmu jahat, sampai terjadi suamimu selingkuh, baru engkau sadar diri. Jujur banyak orang kalau diingatkan Tuhan itu merasa sombong. Enggak lah, ngerti ya? Kita seringkali mengabaikan teguran Tuhan. Baru ketika kita ngalami masalah yang berat, baru kita sadar, iya ya, dulu sudah diingatkan enggak boleh serakah, enggak boleh tamak, tapi terus serakah tamak, akibatnya bangkrut, saudara. Kalau sudah bangkrut, nyalain Tuhan. Kalau dulu kaya tidak pernah ingat Tuhan, tapi waktu bangkrut nyalain Tuhan. Nah, ini manusia ini tidak tahu diri, saudara. Ya, waktu kaya sombong, waktu bangkrut ingat Tuhan, masih tidak tahu diri, nyalain Tuhan. Kita tahu 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan apa, saudara? Kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapannya. Pastikan hari ini kalau ada didikan Tuhan, kita dibentuk. Saudara tetap sediakan bejana hatimu, rela. Tuhan, aku tidak apa-apa sudah. Memang ini cuma bentukan sesaat, aku rela kok dibentuk. Itu saudara sedang menyiapkan bejana. Tapi kalau saudara marah, saudara lari dari prosesnya Tuhan, minyak itu akan berhenti mengalir. Tapi saudara makin rela dibentuk, percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat. Orang yang kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat, senyatanya orang-orang seperti ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Tuhan itu tidak akan tahan-tahan urapan, minyaknya akan mengalir berlimpah-limpah atas orang yang kudus, tidak bercacat, dan tidak bercela. Makanya ada ayat yang paling saya suka, Tuhan tahu hari-hari orang yang saleh. Orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Waktu hidupmu kudus, tidak bercacat dan bercela, maka percayalah, setiap hari kita pasti dikejar oleh berkat. Saya barusan dapat berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Tadi saya sempat ngomong sama Vero, saya itu kalau lihat Tuhan cara kerjanya itu dahsyat, ajaib. Di saat saya butuh, mungkin saya butuh itu ya, tidak butuhnya itu tidak sebesar yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan sediakan itu lipat-lipat, saudara. Sampai saya bilang gini, ya Tuhan, saya itu tidak pernah nyangka kalau Tuhan itu sediakan apa yang saya butuhkan itu di luar akal nalar. Saya tadi cerita sama Vero sampai bilang, hah? Ya sudah tidak gini. Itu berarti artinya yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dari saudara butuhkan. Kenapa? Karena setiap kita yang mau rela dibentuk oleh Tuhan, bejana hatimu hari ini siapkan. Tuhan, aku rela dibentuk. Sakit tidak apa-apa Tuhan, aku tetap rela Tuhan. Semakin rela, hidupmu semakin kudus, tidak bercacat bercela. Hidupmu makin mirip dengan Kristus, percayalah. Minyak yang mengalir hari-hari ini akan melimpah secara luar biasa. Sampai anak cucu nanti akan menikmatinya. Amin. Yang terakhir, yuk teguran. Mazmur 56 ayat 14. Mazmur 56 ayat 14. Ya, tujuan Tuhan itu baik. Makanya hari ini siapkan bejanamu. Sudah hidup aja di jalan yang sempit ya rela. Dihajar, dibentuk, tidak selesai-selesai prosesnya, malah dapur apinya makin panas. Bejana hatimu rela. Yang ketiga, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak apa saudara tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam apa saudara? Cahaya kehidupan.
Hari ini teguran Tuhan tuh baik, supaya saudara berjalan bukan di dalam kegelapan, tapi berjalannya di dalam cahaya kehidupan. Lihat 3 hal, buka PowerPoint-nya. Bagaimana setiap teguran itu supaya kita ini luput dari maut. Berapa banyak orang tanpa sadar yang nyaman-nyaman itu nanti jadi orang abu-abu. Saudara ngeri enggak sih kalau jadi orang abu-abu? Enggak putih, enggak hitam, nanti dimuntahkan. Lah kalau saudara jujur, lihat banyak orang Kristen yang terlalu nyaman, hidupnya enggak akan pernah jadi orang putih. Hidupnya pasti di tengah-tengah, abu-abu. Mau marah ya marah, mau maki orang ya maki orang. Mau hari ini kepahitan ya kepahitan. Yang penting aku sudah punya segalanya, uang, mamon. Orang kalau nyaman tanpa, saya waktu merenungkan firman, saya bilang gini, iya ya Tuhan ya, terima kasih loh buat suami saya selingkuh. Coba kalau suami saya tidak selingkuh, saya 2 tahun buka persekutuan doa. Orang panggil saya Bukem, Ibu Gembala. Tapi kelakuannya amit-amit saudara. Saya terkenal seorang ibu gembala yang jutek. Mukanya udah bisa senyum. Senyum mungkin hanya tertentu gini. Kalau sama orang yang saya tidak kenal, wajah saya jual mahal. Makanya teman saya ngatain saya, kamu ini wajah juaji katanya gitu. Katanya wajah jutek, pokoknya juju semua, jutek, juaji, judes ya, jual mahal. Itu saya dulu. Nggak tahu wajah saya. Katanya kalau saya jalan tuh katanya nggak nginjak tanah saudara. Sampai saya bilang, ini gimana? Ya saking sombongnya dirimu, kamu nggak sangka loh. Kita nggak pernah nyangka saudara. Makanya saya pikir iya ya, kalau saya jadi gembala buka persekutuan doa selama tanpa proses, kira-kira Tuhan bisa saya sogok nggak dengan persekutuan doa yang saya buka? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya jadi orang yang ngeri saudara. Saya hidup buka persekutuan doa, saya sumbang uang, tapi saya pada posisi abu-abu. Kelihatan baik, tapi dibalik semua ini Tuhan bilang antara putih hitam kamu hidupi. Makanya suatu kali kalau saya meninggal, saya ketemu Bapak di surga, Bapak bisa bilang gini, nyala engkau, aku memuntahkan engkau. Karena aku tidak kenal orang abu-abu. Yang aku kenal adalah calon mempelai Kristus. Jubahnya itu harus putih saudara, harus kudus, harus yang mirip, serupa. Bukan yang makin serupa dengan iblis jahatnya, amit-amit. Ya, saya punya pendoa yang hari itu saya tegur saudara. Dia kalau doa itu luar biasa, urapan itu sampai getar saudara. Kalau doa semua getar saudara. Dan kalau dia bersaksi, saya berdoa 1 hari 5 jam, 6 jam. Tapi kelakuannya jahatnya amit-amit. Sampai kita itu tanya, loh Bu, kamu doa 1 hari berapa jam? 6 jam, kadang 7 jam. Bahasa roh, iya. Terus kalau bahasa roh berarti ketemu siapa? Urapannya Tuhan ya. Nah, tapi kok jahatmu amit-amit? Kelakuanmu bukan kelakuannya Kristus. Ketemu siapa? Kalau kita ketemu Kristus 7 jam 1 hari, tidak mungkin mulutmu ini gampang maki orang. Kelakuanmu tidak akan busuk seperti hari ini. Loh jujur kalau saudara ketemu dengan pribadi yang baik setiap hari 7 jam, menghabiskan waktu bersekutu dengan pribadinya, tidak mungkin saudara. Kalau saudara hari ini ngaku orang Kristen, tiap hari berdoa, baca firman, tapi kelakuanmu gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, saudara tetap menjadi pribadi ciptaan yang lama. Hati-hati. Berarti tiap hari ketemu iblis saudara. Sarana berdoa, nyembah Tuhan, baca firman, itu gak menentukan hidupmu hari ini dikenal Kristus. Kalau kita gak pernah taat, gak mau dibentuk, saya bisa hari ini, Vero mungkin bisa hari ini. Saya dulu preman saudara. Hari ini bisa jadi seorang istri. Seorang istri yang berani bayar harga tunduk. Itu karena apa? Karena saya siapin bejana saya. Rela di hari ini di jalan
yang tidak enak saya jalani. Rela dibentuk, dididik 3 hal. Yang pertama, Tuhan meluputkan dari maut. Tuhan menjaga kaki kita tidak tersandung. Dan Tuhan menerangi jalan kehidupan saudara dan saya, supaya kita hidup dalam cahaya kehidupan. Saya sudah selesai 3 hal. Terakhir hasilnya, saudara lihat ya hasilnya. Orang yang hari ini ngalami minyak, ini jangan hilang saudara. Ini ayat yang luar biasa. Saudara jangan pikir orang dunia jalannya enak. Jahat tetanggaku tambah kaya, aku tambah susah Bu Eli. Yang pelakor tambah gemuk, segar, diajak ke honeymoon ke Eropa. Aduh Bu Eli, saya boro-boro ke Eropa Bu Eli, tidak pernah diajak. Tidak usah ngiri, tidak usah ngiri. Yang penting rela. Ini didikan Tuhan, teguran Tuhan sedang terjadi. Tapi nanti setelah lulus, saudara setiap hari akan ngalamin. Buka Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Ini ayat yang luar biasa. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 kita buka. Sekiranya, lihat ya, engkau, nah ini kalau kita rela dibentuk, siapin bejana bisa dibuka. Yesaya. Nah ini, sekiranya engkau apa saudara? Memperhatikan perintah-perintahku. Jangan memperhatikan keuanganmu terus loh ya. Jangan lihat suamimu yang selingkuh. Jangan terus dilihat ya. Maka apa saudara? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Waduh. Dan lihat itu, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat 19. Maka, keren saudara, keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Lah ini, nama mereka tidak akan dilenyapkan, ditiadakan dari hadapanku. Wow. Saudara tahu, kalau Tuhan janji nama keturunan saudara tidak akan lenyap. Saudara mati, nama itu tetap ada. Saudara mungkin mikir, tuh Bu Eli tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau nama keturunan saudara ada di hadapan Tuhan selamanya. Mau saudara mati tidak ninggalin apa-apa, Tuhan tetap melimpahkan apa yang terbaik. Minyak-minyak yang dicurahkan dari surga itu selalu ada buat keturunan saudara. Jadi saudara percaya, lihat 3 hal kerennya. Hari ini jangan sampai minyak itu berhenti. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menyediakan damai yang tidak pernah kering saudara. Hari ini kenapa saya bisa kasih kekuatan saudara sementara saya masih berdarah-darah loh saudara. Orang datang, tolong Bu Eli, tolong suami saya tidak pulang. Aduh Bu, suami saya tidak pulang. Jujur, Bu, tolong Bu, suami saya Bu, tadi saya lihat pelakor ternyata posting WSG, hamil lagi. Aduh Bu, tenang aja. Saya juga Bu, suami saya hamil sampai punya anak 2 Bu, sama. Bu Eli tidak ngerasain saya diposting di Instagram mana-mana. Sama Bu, sama. Jujur. Kenapa? Karena waktu saya punya bejana yang rela, saya tahu Tuhan didik saya supaya saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan didik saya kuat supaya saya kuatkan banyak orang. Ketika saya rela, saya merasakan damai di tengah masa sulit. Makanya saya itu gampang tidur, gampang makan, tidak sulit. Di pesawat tidur, orang bingung lihat saya, kok kuat ya? Kok kuat loh? Jujur saya itu setiap kali pelayanan, makanya saya males kalau saya mobile itu ngajak orang. Pasti saudara, yang nemeni saya itu yang tepar, yang khotbah saya. Dia yang kerokan, tolak angin, muntah-muntah, asam lambung kumat. Ini tambah repot. Saya maunya ajak teman untuk menemani saya, malah saya bingung cari tolak angin, cari kerokan. Sakit saudara. Dia bilang, Bu, tak akui Bu, kamu jempol loh Bu. Saya 1 hari nemani Bu Gem. Ini sudah kerokan berapa kali. Masuk angin, kembung semua. Loh, kekuatan Tuhan tuh enggak main-main Bu
buat hidup saya. Kenapa? Karena semakin saya rela dibentuk Tuhan. Berkat itu bukan hanya berkat materi, berkat kesehatan ditambah-tambahkan. Yang namanya aliran dari surga itu mulai pengurapan. Saya bisa khotbah hari ini tidak gampang loh saudara. Orang mungkin bisa ngomong sama saya. Ada seorang yang ngomong gini, ya Bu Eli itu cari image, cari follower. Kalau ngomong ya, yang gampang cari follower, image dengan khotbah ya coba. Orang konten gampang ya. Hai guys, saya lagi makan di mana gini ya. Jujur kalau khotbah nggak bisa loh saudara. Khotbah ini harus didukung ayat firman. Lah bisa ndak cuap-cuap saudara. Kalau ndak belajar, ndak nyiapin. Itu semua karunia. Makanya orang bilang, Bu gimana nggak sekolah Alkitab? Lo ada loh seorang pendeta WhatsApp saya saudara. Bu, tolong Bu, cari tahu ibu ini belajar di mana. Saya yang sekolah Alkitab sudah 5 tahun, saya coba seperti ibu setiap hari tidak bisa. Ngomong kok panjang ya Bu, saya 30 menit sudah habis Bu. Ya beda. Orang kalau sudah sekolah kehidupan sama sekolah teori beda saudara. Sekolah kehidupan tidak perlu lama-lama. Belajar dari satu ayat pasti bisa mengembangkan. Kenapa? Karena sudah ngalami. Sudah ngalami semuanya baru khotbah. Bukan belajar dulu tanpa praktek saudara. Tidak gampang. Itu sebabnya hari ini saya sudah selesai 3 hal. Yuk 3 hal saudara. Kita percaya hari ini apa saudara? Rela dia. Pilih jalan kebenaran. Rela dididik. Rela sudah ditegur, itu siapkan bejana hidupmu. Tidak usah marah sama Tuhan. Tambah sepi jalani. Yang pasti percayalah, bentuk didikan, teguran, itu rasa cintanya. Minyak itu tidak akan berhenti mengalir. Sekalipun orang benar, sesusah-susahnya hidup orang benar, kalau minyaknya Tuhan mengalir terus dalam hidupmu, engkau tidak bakal meminta-minta. Engkau tidak bakal hidup hancur saudara. Tapi percayalah, lewat minyak yang mengalir, saya sudah ngalami. Hidup saya hari ini dibawa Tuhan, arahnya naik saudara. Naik terbang tinggi. Hidup jadi berkat di tengah masa yang sulit. Yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Saudara pulang tidak akan bawa tangan kosong. Yang tadi tanya banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan? Mengapa? Sampai kapan? Tidak usah dihapus semua pertanyaan ini. Semua pertanyaan kenapa, mengapa, sampai kapan, mulai sekarang ketika kita mau minyaknya Tuhan mengalir di tengah masa yang sulit, mulai ngomong, suka-sukamu Tuhan. Hari ini diproses, siap. Itu bejana saudara. Semakin taat jalannya makin sempit, makin bonyok cucuran air mata. Saudara makin sangkal diri, diinjek-injek. Siap Tuhan, siap. Toh ujung-ujungnya saudara, hidup ini akan lihat, saudara akan dibawa Tuhan nanti. Nikmati damai. Itu tadi keturunan, ya. Apalagi damai, keturunan, kebahagiaan yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara bisa bayangin ya, kalau minyaknya Tuhan kasih damai yang tidak pernah kering, kebahagiaan yang berlimpah, anak cucu yang diberkati. Saudara itu bahagianya kayak apa saudara? Tidak sebanding loh dengan rasa sakit. Bonyoknya ikut Kristus, itu nanti nikmatinya keren saudara. Dan di titik-titik ini saya ngalami saudara ya. Saya bersyukur bulan September nanti saya punya cucu. Nanti tahun depan anak saya yang cowok menikah ya. Tuhan kayak tata hidup anak-anak saya. Saya bilang ini tidak apa-apa. Tadi saya ngomong sama Vero, ingatkan orang. Saya bilang, Ver, kalau kamu konseling sama orang, ini pengetahuan. Saya pengen buat videonya, tapi saya lupa. Saudara percaya hari ini kalau punya teman yang pengen cerai, ingatkan. Keturunan itu ada 3 saudara. Yang pertama keturunan orang benar. Yang kedua keturunan orang bercerai. Yang ketiga keturunan orang berzina. Orang cerai, sekalipun salah, minta ampun diampuni enggak? Jelas diampuni. Setiap dosa pelanggaran diampuni. Tapi yang tidak bisa saudara rubah listnya Tuhan. Kalau kita bertahan sampai maut memisahkan, keturunanmu tetap di garisnya keturunan orang benar. Tuhan tidak kuat, aku cerai, oke. Aku tidak kawin, oke. Tapi
geser dari keturunan orang benar jadi keturunan orang bercerai. Setelah cerai lebih parah lagi, menikah dengan suami orang. Akibatnya keturunan berzina. Ini pembelajaran yang membuat banyak wanita-wanita tidak akan pernah mau cerai. Kenapa? Kalau kita sayang sama keturunan kita, hari ini percayalah, keturunan orang benar, orang bercerai, berzina, listnya jelas beda. Fasilitas yang Tuhan berikan buat keturunan orang benar itu pasti damai, bahagia, berlimpah sampai anak cucu. Itu jelas keturunan orang benar. Tapi keturunan bercerai itu jelas beda, berkatnya beda, saudara. Jelas. Makanya kita hari ini yuk ngerti firman. Saya semakin kesini semakin dibukakan Tuhan pewahyuan yang saya bilang, keren ya Tuhan. Untung saya tidak pilih kawin lagi, saudara. Walaupun pacar lama saya datang, saudara. Hari itu menawarkan sesuatu daripada kamu disakiti. Yuk, aku akan kasih kamu perhatian yang lebih. Apa yang suamimu tidak bisa berikan, aku berikan. Omong kosong, bombal. Itu masa bulan promosi, setelah habis ya bulan-bulanan lagi. Untung hari itu saya tetap kekeh. Saya mengerti. Saya dapat pewahyuan ini beberapa saat. Waktu saya benar-benar dilihat Tuhan tulus. Waktu bencana saya siapkan, saya rela Tuhan, rela 14 tahun diselingkuhi, rela sudah. Tapi minyak urapan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup saya sampai anak cucu. Yuk, kita mau nyanyi. Yuk, kita belajar menjadi seorang wanita. Kita percaya bahwa hari ini kita mau datang. Yuk, seperti mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu. Jadilah seorang wanita-wanita yang selalu seperti Maria. Tuhan, aku rela sekalipun hari ini bentukan teguran Tuhan, jalan yang harus aku lewati begitu sulit, tapi aku mau siapkan bencana hatiku Tuhan. Aku mau rela Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi seorang wanita yang terus seperti Maria, duduk diam. Sekalipun kami tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Di saat kami jadi orang benar, masalah makin bertambah berat. Proses bertubi-tubi menimpa kami Tuhan. Tapi kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tidak pusing dengan masalah. Kami sudah tidak lihat beratnya tekanan hidup kami. Yang kami kejar hari ini adalah ketika kami siapkan bejana hati kami baik-baik, maka minyak-Mu itu tidak akan pernah berhenti buat setiap kehidupan kami.
Suatu kali kami akan melihat kehidupan seperti seorang janda, di mana dia dapat keluar dari masalahnya, dia dapat bayar hutangnya, bahkan dia bisa hidup dari lebihnya dia dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu, kami akan menikmati damai sejahtera yang tidak pernah kering, kebahagiaan yang berlimpah, bahkan berkat sampai anak cucu. Kami akan terima itu Tuhan. Ketika kami rela dibentuk, kami rela ditegur lewat firman-Mu, dan kami rela menjalani jalan yang sempit sesak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Berkati setiap kami yang mengalami pergumulan hidup. Mulai pulang dari tempat ini, kami siap. Kami tidak akan pernah marah dengan Tuhan. Kami tidak akan tanya sampai kapan Tuhan. Tapi mulai kami berkata, suka-suka-Mu Tuhan. Karena inilah salah satu bentuk Tuhan mencintai, mengasihi kami sebagai anak-anak yang bukan gampangan, untuk diberikan aliran berkat minyak yang luar biasa untuk kami nikmati kelak. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati yang sudah melayani Tuhan pada malam ini, berkati Vero, berkati Imelda, berkati seluruhnya Tuhan. Biar PD Victory di Makassar ini boleh ada untuk menjadi berkat buat kota Makassar. Semakin banyak orang yang dengar firman, semakin banyak orang yang dikuatkan di Makassar, supaya kami bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.